and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Get up and tell the world. Get up and tell the world. Get up, some people haven't heard. Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up and tell the world. Every day and all that you say and do, there is a way to say that He loves you. Get up and tell the world. Jesus loved me, this I know, for the Bible tells me so. Little one to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Shalom adik-adik, shalom papa mama. Shalom teman-teman. Oke, sebelum kita mau mulai ibadah untuk hari ini, kita mau dengar peraturan dulu. Ngomong-ngomong, Jejes dengan Presley udah hafal belum peraturan kita? Udah dong, Kak. Oke, kakak mau denger ya. Peraturan pertama apa, Jejes? Harus berpakaian rapi. Peraturan kedua apa, Presley? Tidak boleh makan dan minum. Ketiga apa, Jejes? Tidak boleh main gadget. Keempat? Harus bersungguh-sungguh ya teman-teman. Oke, sebelum kita mau mulai ibadah hari ini, kita satu dalam doa yuk. Mari kita satu dalam doa, tutup mata kalian, lipat kedua tangan kalian. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kasih dan kebaikan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, lawatan-Mu memenuhi kami di setiap rumah-rumah ya Tuhan. Tuhan, Engkau terus ya Tuhan, pakai anak-Mu dengan dahsyat dan luar biasa. Penuhi mereka di setiap rumah-rumah dengan Roh Kudus-Mu, penuhi anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah segala pujian, hormat hanya bagi-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri.
akan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik. Kakak percaya kita semua sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yang udah siap memuji dan menyembah Tuhan, lambaikan tangannya. Ya semua tepuk tangan. Roh Kudus tercurah di tempat ini.
adik-adik yang di rumah, sekarang kita akan menyembah Tuhan. Kakak minta semua yang mengambil sikap untuk menyembah Tuhan. Kita fokus menyembah Tuhan pagi hari ini. Angkat suara kalian, angkat sembah syukur kalian pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Urapi kami di tempat ini. Urapi adik-adik di rumah masing-masing. Kau yang layak disembah. Haleluya.
ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. 2. Penuaian terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia, penuh Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan sampai kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Hai teman-teman, apa kabar? Shalom semuanya. Ketemu lagi di hari Minggu ini sama aku, Kak Esther Rita. Teman-teman, Kamis yang lalu kita sudah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hari Pentakosta. Nah, teman-teman, hari ini aku nggak sendirian nih. Kita akan panggil teman kita yang namanya Biu. Siapa yang mau temenin aku untuk panggil Biu? Angkat tangannya. Nah, aku percaya nih semua teman-teman yang di rumah sekarang lagi fokus. Jadi walaupun aku nggak lihat teman-teman angkat tangan atau enggak, aku percaya pasti teman-teman semuanya angkat tangan dan excited banget untuk panggil Biu. Kita panggil Biu yuk. 1, 2, 3. Biu, Biu. Wah, dia belum datang nih. Kita panggil sekali lagi ya. 1, 2, 3. Biu, Biu. Nah, ini dia. Hai Biu. Biu, kita sapa dulu sama teman-teman ya. Yuk, Biu, sapa teman-teman yang ada di rumah. Hai Kak Esther, hai teman-teman. Nah, hari ini kita akan sharing firman Tuhan sama si Biu ini. Nah, Biu, kamu tadi dari kemana aja sih? Kok nggak datang-datang kita panggilin ya? Ya kan? Aku habis jalan-jalan. Terus aku ke temanku, dia lagi sedih. Hah? Sedih kenapa? Dia sedih karena Tuhan Yesus udah naik ke surga. Guys, ada yang sedih juga nggak nih karena Tuhan Yesus naik ke surga? Kak, ikut aku yuk. Aku mau tunjukin sesuatu. Nah, kita mau kemana, Biu? Udah, ayo ikut aja Kak. Hitung ya. 1, 2, 3. God's wonderful gift. Wah, kita ada di mana nih, Biu? Kita ada di kota Yerusalem. Terus kita mau ngapain ada di sini? Kita lihat aja, Kak. It began with a sound like a howling wind that filled the house where they were waiting. Next, something that looked like fire settled on each one of them. Then, God's Holy Spirit filled everyone in the room, and He gave them power to speak different languages. Jews from other parts of the world heard them and were amazed. "These people are speaking our languages," they said, "and proclaiming the wonderful things God has done." "This is God's gift," Peter explained. "It was promised long ago. It comes to us through Jesus, the Messiah. You crucified Him, but God brought Him back to life." "What should we do?" the people asked sadly. "Turn away from evil," said Peter. "Believe in Jesus Christ. He will forgive your sins and give you His Holy Spirit." On that day, 3,000 people were baptized. They were just... Kita ke tempat yang lain. Hitung ya. 1, 2, 3. Wah, kalau ini Biu, aku tahu pasti kita lagi ada di Azusa Street, tepatnya di Los Angeles, betul kan? Nah Biu, aku tahu nih ceritanya. Dulu ya, tahun 1906, di tempat ini ada seorang hamba Tuhan yang namanya Opa William Seymour. Nah, beliau ini
bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang lain, teman-temannya yang taat dan setia sama Tuhan Yesus, mereka bersepakat berdoa bersama-sama, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus yang berdoa bersama-sama di loteng atas. Nah, Opa William Seymour dan hamba-hamba Tuhan yang lain bersepakat untuk berdoa bersama-sama selama berbulan-bulan sampai mukjizat terjadi dan ada kebangkitan rohani. Banyak orang-orang yang tadinya nggak percaya sama Tuhan Yesus, Biu, jadi percaya sama Tuhan Yesus. Nah, itu 1906. Nah, di 1909 dia menubuatkan bahwa akan terjadi 100 tahun ke depan akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang lebih besar daripada yang terjadi di Azusa Street, Biu dan teman-teman. Nah, kalau dihitung nih 100 tahun dari 1906 itu sama seperti yang dinubuatkan sama Opa Niko, kalau kita memasuki Pentakosta yang ketiga, dan Pentakosta yang ketiga akan terjadi di mana, Biu? Di Indonesia. Betul, di Indonesia. Oke, Biu, sekarang kita balik yuk. 1, 2, 3. Nah, sekarang kita sudah balik nih. Tadi kita kan udah lihat ya Pentakosta yang pertama di kota Yerusalem, Pentakosta yang kedua di Azusa Street. Nah, sekarang adik-adik kita sudah dengar dan sudah lihat nih bagaimana terjadinya Pentakosta. Nah, setiap minggu teman-teman juga sering memperkatakan arti dari Pentakosta yang ketiga. Nah, salah satu poinnya adalah untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, gimana sih caranya? Tentu kita harus bisa menjadi saksi. Kita harus punya yang namanya Roh Kudus. Apa? Roh Kudus. Nah, kenapa kita perlu Roh Kudus? Karena kalau kita ada Roh Kudus di dalam hidup kita, kita punya power. Nah, power itu untuk apa? Power itu supaya kita berani untuk memberitakan firman Tuhan kepada semua teman-teman kita. Nah, gimana sih caranya untuk penuh Roh Kudus? Yang pertama, udah banget, sering-sering banget untuk diulang-ulang. Yang pertama adalah baca Alkitab 2 pasal setiap hari. Lebih boleh nggak kok? Boleh banget. Kurang boleh nggak kok? Kalau bisa jangan ya. Minimal 2 pasal. Dan yang kedua, baca Belo. Kita punya renungan harian yang sangat luar biasa. Bisa diakses via link yang biasa dikirim sama kakak-kakak sekolah minggu, atau juga bisa buka di VHOP Radio. Ya, jadi adik-adik bisa punya aksesnya banyak ya, dan gampang sekali. Yang ketiga, kita memuji dan menyembah Tuhan. Dari 3 hal itu, ada yang susah nggak? Nggak ada pastinya ya. Pasti semuanya mudah untuk dilakukan. Sekarang aku mau tanya, siapa yang siap untuk penuh sama Roh Kudus? Angkat tangannya. Pasti semuanya mau penuh Roh Kudus. Papa dan Mama bantuin adik-adik ya hari ini ya, untuk adik-adik bisa tahu arti dan mau lebih lagi untuk penuh dari Roh Kudus. Oke, sekarang kita nyanyi yuk. Siapa yang tahu lagu ini? Biu, ikut nyanyi ya. Kita sama-sama nyanyi ya. 1, 2, 3. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta ketiga. Berdiri. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta ketiga. Yuk kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tadi kami sudah mendengar cerita tentang Pentakosta Tuhan. Biar kami Tuhan boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang terus menanti-nantikan Pentakosta ketiga terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berikan kami keberanian, berikan kami Roh Kudus-Mu agar kami berani Tuhan Yesus, agar kami punya power untuk bisa memberitakan amanat agung Tuhan Yesus, untuk memberitakan tentang kelahiran-Mu Tuhan, tentang Engkau Tuhan Yesus, sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan Tuhan. Terima kasih. Berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang hari ini sedang
sedang melihat tayangan ini Tuhan, Kau memberkati mereka, biar Roh Kudus tercurah atas mereka Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mereka punya kekuatan, mereka punya keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anakmu, berkati orang tua mereka, berkati sekolah mereka, berkati apapun yang mereka sedang doakan Tuhan Yesus, Tuhan yang jamah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk menyambut hari Pentakosta Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman, terima kasih Bio. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Halo semuanya. Kali ini aku ingin menggambar bunga. Tuhan sudah menciptakan alam dan tumbuhan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Maka kita harus bersyukur atas pemberian Tuhan. Tumbuhan juga memenuhi kebutuhan sehari-hari kita agar kita sehat. Gambaran aku sudah jadi deh. Terima kasih.